Di sebuah desa yang tenang, terdapat pesantren yang sudah lama berdiri. Di sana, Bunga, seorang gadis muda dengan wajah ceria, menjalani hari-harinya. Keluarganya sederhana, namun penuh cinta. Ibunya seorang wanita pekerja keras yang selalu mengorbankan waktu dan tenaga untuk memastikan Bunga dan adik-adiknya bisa mendapatkan pendidikan agama yang layak. Semua ini dilakukan demi masa depan yang lebih baik, agar Bunga bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Bunga selalu menjadi santri yang penuh semangat. Setiap pagi, ia bergegas bangun untuk menghafal Al-Quran, ikut kajian, dan mengerjakan tugas dari ustadz-ustadz di pesantren. Bunga bukan hanya dikenal karena kecerdasannya dalam agama, tapi juga karena sifatnya yang ramah dan periang. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum manisnya, ia menyimpan kegelisahan yang semakin hari semakin menghantuinya. Namun, kehidupan Bunga di pesantren mulai berubah ketika Ustadz Rahmat, pendiri pesantren yang sangat dihormati oleh semua orang, mulai memperhatikannya secara lebih intens. Ustadz Rahmat adalah sosok yang dihormati, bahkan oleh para orang tua santri. Semua orang di pesantren melihatnya sebagai contoh teladan. Oleh karena itu, saat ia memanggil Bunga untuk berbimbingan khusus, tak ada yang merasa aneh. Semua itu tampak seperti langkah biasa bagi seorang pendidik kepada muridnya yang berprestasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan Ustadz Rahmat terhadap Bunga semakin lama semakin berbeda. Awalnya, ia hanya memberikan nasihat, mengajarkan berbagai ilmu agama yang lebih mendalam. Tetapi, perlahan-lahan, semua itu berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Saat Bunga merasa lelah dan tidak tahu harus berbuat apa, Ustadz Rahmat mulai memberi perhatian lebih, yang terkadang terasa sangat tidak nyaman. Suatu malam yang kelam, perasaan takut dan bingung memenuhi hati Bunga. Di luar sana, bulan purnama bersinar terang, namun di dalam kamar Ustadz Rahmat, gelap gulita menyelubungi dirinya. Bunga merasa terperangkap dalam situasi yang sangat tidak diinginkan. Ia merasa tidak bisa berteriak, tidak bisa melawan, karena takut akan kehilangan segalanya. Hari itu, kehidupan Bunga yang dulu ceria dan penuh harapan, tiba-tiba berubah menjadi kegelapan yang menyelimuti jiwa. Saat Bunga bangun di keesokan harinya, tubuhnya terasa lelah, dan pikirannya berputar-putar. Apa yang terjadi semalam? Apakah itu hanya mimpi buruk? Tapi saat ia merasakan perutnya yang semakin membuncit, ia tahu jawabannya. Kehamilan yang tidak diinginkan itu menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Bunga merasa dunia runtuh di hadapannya. Isu tentang kehamilannya mulai menyebar di pesantren. Beberapa teman-temannya mulai membicarakan hal tersebut dengan bisik-bisik. Dan ketika keluarga Bunga akhirnya mengetahuinya, mereka langsung terkejut. Ibunya yang selalu berjuang untuk memberi yang terbaik bagi anak-anaknya kini harus menghadapi kenyataan pahit ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk melawan ketidakadilan ini adalah dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Ketika laporan itu sampai ke kepala desa, ia langsung memberikan dukungan penuh. Namun, menghadapi sosok seperti Ustadz Rahmat bukan perkara mudah. Ustadz Rahmat adalah tokoh yang sangat dihormati. Banyak orang yang enggan untuk mempercayai bahwa seorang pendidik agama bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan ada yang menyalahkan Bunga karena dianggap telah menggoda sang ustadz. Perasaan Bunga semakin terpuruk. Ia merasa sendirian, tidak ada seorang pun yang benar-benar mempercayainya. Semua yang ia inginkan hanyalah dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun kenyataannya, ia justru dicurigai. Berita tentang dirinya dan Ustadz Rahmat menjadi perbincangan di sana-sini. Masyarakat, yang seharusnya menjadi pelindungnya, malah menjauhkan diri darinya. Di tengah kebingungannya, Ustadz Rahmat datang menemui Bunga dan keluarganya. Dengan sikap yang tenang, ia mengusulkan solusi yang menurutnya terbaik, untuk menikahi Bunga sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun Bunga merasa sangat tertekan, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Untuk menutupi aib yang sudah terjadi, dan untuk memastikan masa depan anak yang akan dilahirkannya, ia akhirnya menerima lamaran tersebut. Namun, meski pernikahan itu diresmikan,
hati Bunga tetap hancur. Ia merasa seperti sebuah benda yang dipaksa untuk diterima dalam hidup seseorang yang tidak pernah ia cintai. Bunga yang dulu penuh semangat kini merasa terkurung dalam kehidupan yang tak ia pilih. Bunga berusaha untuk terus hidup demi anak yang sedang ia kandung, namun perasaan cemburu dan tekanan datang dari istri pertama Ustadz Rahmat. Tidak ada ruang bagi Bunga untuk merasa bahagia. Ia merasa terabaikan dan kehilangan kebebasan yang dulu ia miliki. Hidup bersama Ustadz Rahmat yang konon merupakan penyelamatnya kini justru menjadi penjara batin yang tak kunjung habis. Disinilah awal dari kisah kelam Bunga dimulai. Sebuah keputusan yang dibuat dalam kegelapan, dan kini ia harus menanggung segala konsekuensinya. Hidup Bunga yang kini menjadi istri kedua Ustadz Rahmat bukanlah kehidupan yang diimpikannya. Meskipun ia telah menerima lamaran dari Ustadz Rahmat demi menutupi aib yang terjadi, ia merasa terpenjara dalam sebuah pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. Setiap hari, hidupnya seakan terperangkap dalam bayang-bayang keputusan yang salah, yang terus menghantuinya. Ketika malam tiba, Bunga terbangun dalam kegelisahan, merasakan betapa perasaan terabaikan semakin menggerogoti hatinya. Bunga tidak pernah benar-benar merasakan kasih sayang dari Ustadz Rahmat setelah mereka menikah. Yang ada hanya rasa hampa dan dingin yang melingkupi hubungan mereka. Ustadz Rahmat, meskipun berusaha untuk menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab, tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional Bunga. Istri pertama Ustadz Rahmat, seorang wanita yang sudah lama menjadi bagian dari keluarga besar pesantren, semakin memperburuk keadaan. Cemburu dan ketidakpercayaan mulai membayangi setiap langkah Bunga. Setiap kali Bunga berusaha mendekati suaminya, ada rasa ketegangan yang tak terungkapkan, dan setiap kata yang diucapkan oleh istri pertama terasa seperti pisau yang menusuk. Bunga yang sudah lama merasa kosong kini semakin terhimpit dalam kehidupan pernikahan ini. Ia merasa seperti bayangan yang tak pernah dihargai, selalu terabaikan dan dipojokkan. Ketika ia mencoba untuk berbicara dengan Ustadz Rahmat, ia hanya mendapatkan kata-kata kosong yang tidak pernah mengisi kekosongan hatinya. Semua perhatian Ustadz Rahmat tertuju pada urusan pesantren, pada para santri yang membutuhkan bimbingan, pada para pengikut yang selalu memujinya. Sementara Bunga, yang kini menjadi ibu dari seorang anak laki-laki bernama Adam, merasa kehilangan arah. Adam adalah satu-satunya yang memberi sedikit cahaya dalam hidupnya, namun Bunga merasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton dan penuh tekanan. Setiap malam, Bunga merenung dalam kesendirian. Rasa kesepian semakin dalam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia pernah benar-benar dicintai? Ataukah semua ini hanya akibat dari sebuah keputusan yang terpaksa ia buat? Suatu malam, saat semua orang tertidur, Bunga memandang anaknya yang masih tidur di pelukannya. Adam yang lucu dan polos, yang wajahnya menenangkan, membuatnya teringat akan masa-masa kecilnya yang penuh harapan. Namun kini, harapan itu mulai memudar. Ia merasa terjebak dalam sebuah kehidupan yang ia pilih bukan karena cinta, melainkan karena keterpaksaan. Namun, dalam keheningan malam itu, ada sesuatu yang terjadi yang mengubah segalanya. Bunga menerima sebuah surat yang ditulis dengan tangan yang sangat familiar. Surat itu berasal dari seseorang yang tak pernah ia duga, seseorang yang sudah lama menghilang dari kehidupannya, Ustadz Rahmat. Tetapi surat kali ini berbeda. Bukan surat resmi yang biasanya ia terima, melainkan sebuah surat yang berisi pengakuan dan penyesalan. Ustadz Rahmat menulis bahwa ia merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa perbuatannya yang telah mencederai Bunga tidak hanya mengubah hidup Bunga, tetapi juga hidupnya sendiri. Namun, surat itu bukan sekadar kata-kata manis. Ustadz Rahmat menulis bahwa ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Ia merasa kehilangan arah dalam hidupnya dan mengakui bahwa ia sangat menyesal telah menyakiti Bunga. Tapi Bunga, meskipun hatinya terguncang oleh surat tersebut, merasa tidak bisa lagi percaya. Setiap kata yang diucapkan Ustadz Rahmat terasa kosong. Seolah-olah semua penyesalan itu hanya muncul setelah semuanya terlambat. Bagaimana bisa ia kembali mempercayai seorang pria yang telah merusak hidupnya? Pada hari berikutnya, perasaan Bunga semakin kabur.
Saat melihat Ustadz Rahmat yang datang untuk mengajaknya berbicara, hatinya tak tahu harus bagaimana. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi semua perasaan itu terlalu berat untuk diungkapkan. Ustadz Rahmat datang dengan wajah penuh penyesalan, tapi yang dirasakan Bunga justru kebingungannya. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Ustadz? Tanya Bunga dengan suara gemetar. Apakah kau benar-benar menyesal, ataukah ini hanya cara untuk menenangkan rasa bersalahmu? Ustadz Rahmat menunduk. Aku tahu aku tak bisa memperbaiki semua yang telah terjadi. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik untukmu. Aku merasa sangat kehilangan tanpa kamu. Bunga tertunduk, air matanya menetes perlahan. Ia merasa bingung, marah, dan kecewa. Semua itu terlalu berat untuk diproses dalam waktu singkat. Ia ingin mempercayai Ustadz Rahmat, tetapi setiap kali ia mencoba, bayangan malam itu, malam yang mengubah hidupnya, selalu kembali menghantuinya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa Bunga lupakan, anaknya, Adam. Adam adalah satu-satunya yang memberikan makna dalam hidupnya yang kini kosong. Ia tidak bisa membiarkan semua ini merusak masa depan anaknya. Dan disitulah Bunga mulai berpikir lebih jauh. Di balik segala penderitaan yang ia alami, Bunga sadar bahwa ia harus bangkit. Ia harus menjadi ibu yang kuat bagi Adam. Namun, apakah ia bisa melepaskan semua rasa sakitnya dan memberikan kesempatan kedua untuk Ustadz Rahmat? Atau akankah bayang-bayang dosa itu terus menghantuinya sepanjang hidup? Suatu malam, saat Bunga duduk termenung di sudut kamarnya, pikirannya berputar cepat. Ia memikirkan masa depan anaknya, masa depan yang harus ia bangun. Sebuah keputusan besar akan segera datang, apakah ia akan terus hidup dalam penyesalan dan bayang-bayang masa lalu, ataukah ia akan berusaha memaafkan dan mencoba membangun kembali hidupnya bersama Ustadz Rahmat. Namun, jawabannya tak pernah semudah itu. Karena setiap kata yang diucapkan, setiap langkah yang diambil, akan menentukan nasib mereka selamanya. Waktu berjalan dengan lambat, seperti detik yang dipaksa bertahan. Bunga merasa semakin terperangkap dalam dilema yang sulit. Di satu sisi, ada perasaan cinta yang belum sepenuhnya padam terhadap Ustadz Rahmat, meski hatinya sudah terluka begitu dalam. Di sisi lain, ada keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari semua bayang-bayang dosa yang mengikutinya, keinginan untuk melanjutkan hidup tanpa rasa sakit yang menghantui setiap langkahnya. Adam, anak laki-lakinya, semakin besar dan semakin cerdas. Setiap senyuman Adam adalah pengingat bahwa hidup ini masih memiliki tujuan. Bunga tahu bahwa ia harus bangkit demi masa depan anaknya. Namun, meskipun cintanya terhadap anaknya begitu besar, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, luka yang ditinggalkan oleh Ustadz Rahmat. Luka itu terlalu dalam, dan meskipun ia mencoba untuk menyembuhkannya, rasa sakit itu tetap ada. Pada suatu sore yang sepi, ketika Ustadz Rahmat kembali mencoba mendekatinya, Bunga merasa hati dan pikirannya semakin terkunci. Ia duduk di ruang tamu pesantren, tangan memegang secangkir teh panas, sementara matanya kosong menatap jendela. Ustadz Rahmat datang dan duduk di sebelahnya, mencoba membuka pembicaraan, tapi Bunga bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Bunga, kata Ustadz Rahmat dengan nada lembut, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin menjadi suami yang kamu butuhkan. Aku menyesal atas semua yang terjadi. Bunga menatapnya kosong. Menyesal, kau tahu, Rahmat, kata-kata itu sudah terlalu sering keluar dari mulutmu. Tapi seberapa dalam penyesalanmu? Apa kau benar-benar mengerti apa yang telah kau lakukan padaku? Kau sudah merusak hidupku, merusak kebahagiaanku. Dan kini kau datang, mencoba berbicara tentang perasaan dan penyesalan. Tapi semua itu terlambat. Ustadz Rahmat terdiam, wajahnya memucat. Ia tahu betul bahwa perbuatannya telah menghancurkan segala yang ada di antara mereka. Ia merasakan setiap kata Bunga menusuk hatinya, karena ia tahu, ia tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Semua itu adalah hasil dari kesalahan besar yang telah ia lakukan.
Bunga menarik napas dalam-dalam. Aku bukan lagi orang yang sama setelah malam itu. Aku bukan hanya ibu dari Adam. Aku adalah perempuan yang terluka, yang kehilangan sebagian besar dirinya, yang kini berusaha mencari kembali apa yang hilang. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kesalahanmu. Aku ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Kata-kata Bunga menghujam langsung ke dalam hati Ustadz Rahmat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah ia rusak. Ia hanya bisa menundukkan kepala, merasakan penyesalan yang begitu mendalam, yang kini seakan sia-sia. Bunga bangkit dan menatapnya satu kali lagi. Aku sudah memutuskan, aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku ingin memulai hidup baru, meskipun itu sulit. Untuk Adam, untuk diriku sendiri. Ustadz Rahmat tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Bunga yang sudah mulai menjauh darinya. Ada kepedihan yang sangat dalam di matanya, tapi ia tahu, ia tak berhak lagi untuk memaksakan apapun. Bunga berjalan perlahan menuju pintu, dan sebelum menutupnya, ia menoleh sekali lagi. Aku tidak akan membenci kamu. Tapi aku tidak bisa hidup bersamamu lagi. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Aku ingin hidup dengan damai. Aku berharap, suatu hari nanti, kita bisa menjadi orang yang lebih baik, meskipun itu tak akan pernah terjadi bersama. Pintu itu tertutup, dan di baliknya, Ustadz Rahmat terdiam, seolah seluruh dunianya runtuh. Dalam sekejap, ia tahu, kehilangan Bunga adalah harga yang harus ia bayar untuk semua dosa yang telah ia lakukan. Setelah pertemuan itu, hidup Bunga berubah. Ia mulai mengalihkan perhatian sepenuhnya kepada Adam, berusaha untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi anaknya. Bunga mulai mencari pekerjaan di luar pesantren, menjadi guru di sebuah sekolah dasar di desa dekat pesantren. Pekerjaan ini memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang dan merasakan kembali sensasi menjadi diri sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Namun, meskipun ia mencoba untuk bangkit, bayang-bayang Ustadz Rahmat tak bisa sepenuhnya hilang. Ia sering teringat bagaimana dulu ia mempercayai pria itu, bagaimana ia berharap bahwa pernikahan mereka bisa menjadi sesuatu yang penuh kasih sayang. Tetapi kini, semua itu telah hancur. Setiap kali Bunga memikirkan masa lalu, hatinya merasa berat. Tidak mudah untuk melupakan semuanya, apalagi ketika masa lalu itu datang dengan begitu banyak kenangan pahit. Pada suatu malam, saat Bunga sedang duduk sendiri di ruang tamu rumah kontrakannya, ia menerima telepon dari seorang sahabat lama. Sahabatnya itu memberi kabar bahwa Ustadz Rahmat kini sedang mengalami masa-masa sulit. Bisnis pesantrennya terpuruk, banyak orang yang mulai menjauhinya, dan bahkan beberapa muridnya memutuskan untuk pergi. Ustadz Rahmat yang dulu dihormati kini hidup dalam kehancuran. Bunga merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kasihan. Namun, di sisi lain, ada perasaan lega, bahwa akhirnya hukum karma mulai berjalan. Semua yang telah ia alami kini menjadi pelajaran hidup yang tak bisa dihindari. Apa yang dilakukan Ustadz Rahmat kepada dirinya, kini ia rasakan sebagai bentuk pembalasan dari alam semesta. Namun, meskipun hatinya terluka, Bunga tidak ingin kembali. Ia sudah membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi terperangkap dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Baginya, hidup harus terus berjalan, dan ia harus menjadi contoh yang kuat bagi Adam. Sebagai seorang ibu, Bunga sadar bahwa dia harus menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat, untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depan anaknya. Kehidupan baru Bunga yang penuh tantangan dan pengorbanan mulai membuahkan hasil. Meskipun berat, ia mulai merasa bahwa ia sedang berjalan menuju kebahagiaan yang sejati, sebuah kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi Bunga merasa seolah-olah setiap langkahnya semakin ringan. Kehidupannya, meskipun penuh dengan kenangan pahit, kini mulai dipenuhi dengan rasa optimisme yang baru. Setelah mengambil keputusan untuk menghindari bayang-bayang Ustadz Rahmat, ia mulai membangun kehidupannya kembali, dimulai dari pekerjaan barunya sebagai guru di sekolah dasar. Setiap hari,
Bunga merasa sedikit demi sedikit dia menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ia tak lagi terpenjara oleh perasaan bersalah atau penyesalan yang tak pernah ada ujungnya. Adam, putranya yang kini mulai beranjak remaja, adalah satu-satunya yang memberikan makna di hidupnya. Setiap kali Adam tersenyum, atau saat ia menyadari bahwa anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, Bunga merasa bahwa semua perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Meskipun ia harus berjuang sendiri tanpa pendamping, ia tahu bahwa cinta dan kebahagiaan sejati bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Namun, dalam hati Bunga, ada satu perasaan yang tak pernah sepenuhnya hilang, rasa kasihan pada Ustadz Rahmat. Walaupun hidupnya kini lebih damai tanpa kehadiran pria itu, Bunga sering mendengar kabar dari orang-orang di sekitar pesantren. Mereka mengatakan bahwa kehidupan Ustadz Rahmat semakin suram. Pesantren yang dulu berdiri megah kini sepi. Murid-murid mulai meninggalkan pesantren setelah tahu tentang skandal yang mengaitkan sang ustadz. Bisnis yang ia jalankan juga mengalami kerugian besar, dan ia semakin tertekan oleh banyaknya hutang yang menumpuk. Karma, kata orang, akan datang dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, Bunga mendapat kabar yang menggetarkan hatinya. Seorang teman lama yang masih tinggal di sekitar pesantren menghubunginya melalui telepon dan menceritakan bahwa Ustadz Rahmat telah mengalami kecelakaan parah. Mobil yang ia kendarai tergelincir di jalan yang licin, dan ia sekarang sedang terbaring di rumah sakit dalam kondisi kritis. Berita itu membuat Bunga terdiam beberapa saat. Di satu sisi, ia merasa kasihan, tetapi di sisi lain, hatinya tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya. Ustadz Rahmat, yang dulu begitu dihormati dan dijunjung tinggi, kini terkapar di rumah sakit dengan luka-luka yang parah, tanpa ada yang benar-benar peduli. Sahabat-sahabat lama mulai menjauh, dan hanya sedikit orang yang tetap setia di sisinya. Bahkan, istri pertama dan anak-anaknya seakan tidak tahu harus berbuat apa. Semua yang ia banggakan, semua yang ia anggap sebagai kekuatan dalam hidupnya, kini runtuh begitu saja. Ustadz Rahmat menyadari bahwa hidupnya telah hancur, bahwa ia telah mengorbankan segala yang berharga untuk kepentingan sesaat. Berita tentang kecelakaan itu datang begitu cepat, dan meskipun Bunga merasa ada bagian dari dirinya yang ingin pergi melihatnya di rumah sakit, ia tahu itu bukan keputusan yang bijak. Melihat pria yang pernah membuatnya terluka parah itu, hanya akan membuka luka lama yang sudah mulai sembuh. Ia harus tetap tegar. Namun, tak lama setelah kecelakaan itu, Bunga mulai merasakan sebuah dorongan yang aneh. Suatu malam, saat ia sedang duduk bersama Adam di ruang tamu, ia menerima sebuah pesan teks yang mengubah segalanya. Pesan itu datang dari seorang teman lama yang dulu dekat dengan Ustadz Rahmat, yang memberitahukan bahwa Ustadz Rahmat kini berada dalam kondisi yang sangat buruk. Ia meminta bantuan dari orang-orang terdekatnya, termasuk Bunga. Pesan itu menyebutkan bahwa ia ingin bertemu dengan Bunga untuk meminta maaf secara langsung, sebuah kesempatan terakhir untuk mengungkapkan penyesalannya sebelum semuanya terlambat. Bunga merasa hati dan pikirannya mulai terombang-ambing. Ia tak tahu apakah ini adalah kesempatan untuk memberi maaf, ataukah justru melupakan semuanya dan terus maju. Setiap perasaan yang datang begitu intens. Di satu sisi, ada rasa kasihan, saat melihat seseorang yang dulu begitu berpengaruh dalam hidupnya kini terjatuh begitu dalam. Namun, di sisi lain, ada perasaan bahwa tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Pagi berikutnya, Bunga memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan hidupnya. Sebagai seorang ibu yang kuat, ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memberi contoh pada Adam, bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membiarkan masa lalu pergi agar bisa melangkah maju. Setibanya di rumah sakit, Bunga disambut dengan kesunyian yang sangat berbeda. Ustadz Rahmat terbaring lemah di ruang perawatan intensif, wajahnya terlihat sangat berbeda dari yang dulu. Wajah yang dulu penuh karisma kini tampak pucat dan penuh penyesalan. Ia tampak lebih tua, lebih rapuh.
Saat Bunga memasuki ruangan, mata mereka bertemu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ustadz Rahmat menatap Bunga dengan tatapan penuh penyesalan. "Bunga," katanya dengan suara yang lemah, "aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Semua yang aku lakukan adalah kesalahan besar, dan aku tidak pernah bermaksud untuk melukai kamu. Tapi aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama tanpa penyesalan ini." Bunga terdiam, hatinya terasa berat, tetapi dia tahu bahwa pertemuan ini adalah titik akhir dari perjalanan mereka. "Rahmat," kata Bunga akhirnya, suaranya penuh dengan keteguhan. "Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Aku sudah memaafkanmu, bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak akan hidup dalam bayang-bayang kesalahanmu. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan itu adalah jalan yang tidak ada tempat untukmu." Ustadz Rahmat menundukkan kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu, Bunga, aku tahu, dan aku akan mengingat setiap kata yang kau katakan hari ini. Aku telah kehilangan segala yang berharga, dan aku akan menerima apapun yang datang padaku. Aku berharap, suatu hari nanti, kau bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untukmu." Bunga menatapnya satu kali lagi, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Ia merasa hatinya kosong, namun di sisi lain, ada rasa lega. Sebuah babak dalam hidupnya akhirnya ditutup, dan kini ia harus kembali fokus pada apa yang lebih penting, masa depan yang masih menantinya. Kehidupan Bunga setelah pertemuan itu tidaklah mudah. Ada banyak cobaan yang harus ia hadapi, namun kini ia lebih kuat. Ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, dengan kebijaksanaan yang tak didapatkan tanpa melalui ujian. Adam semakin besar, dan Bunga semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Hari-hari berlalu dengan cepat, seperti angin yang menyapu segala sesuatunya tanpa memberi kesempatan untuk menoleh kembali. Kehidupan Bunga kini dipenuhi dengan rutinitas baru yang lebih menyenangkan, meskipun masih ada sisa-sisa perasaan yang menghantui di balik setiap senyuman Adam. Ia telah memutuskan untuk mengubah hidupnya, meskipun ada begitu banyak luka lama yang harus ia sembuhkan. Tetapi, seperti yang ia pelajari dari segala hal yang telah terjadi, hidup memang tak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Namun, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Bunga tak lagi menghabiskan waktu untuk meratapi masa lalu. Sejak pertemuan terakhir dengan Ustadz Rahmat, ia merasakan suatu kelegaan. Semua perasaan terpendam yang selama ini menyesakkan dadanya mulai terkikis perlahan. Ia telah memaafkan, tetapi tidak untuk kembali. Ia sadar, melepaskan itu lebih penting daripada memaksa segala hal menjadi seperti semula. Memang, tak mudah untuk melupakan masa lalu yang begitu berat, tetapi memaafkan adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri. Sejak memutuskan untuk melangkah maju, hidup Bunga mulai menunjukkan perubahan. Ia mendapat tawaran untuk mengajar di sekolah yang lebih besar di kota terdekat, yang memberinya kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Setiap pagi, Bunga bangun dengan semangat baru, siap menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Kehidupan profesionalnya pun semakin berkembang, dan ia mendapat kepercayaan dari banyak orang. Satu hal yang Bunga tahu pasti, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, meskipun Bunga telah meninggalkan segala hal yang berhubungan dengan masa lalunya, ia tetap tak bisa menghindari perasaan kasihan yang datang setiap kali mendengar kabar tentang Ustadz Rahmat. Karma yang menimpa pria itu memang berat. Setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya, hidupnya terus terperosok. Tidak ada yang datang menghibur, tidak ada yang kembali ke sisinya. Perasaan kesepian dan penyesalan terus menghantui, seolah tak ada jalan keluar. Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan dan kehilangan, Ustadz Rahmat akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa ia tak bisa kembali ke masa lalu. Bisnis pesantren yang dulu ia kelola sudah hampir bangkrut, dan sebagian besar murid-muridnya sudah pergi. Ia kini hidup dalam keterasingan, tanpa ada dukungan berarti dari orang-orang terdekat. Rumah yang dulu megah kini kosong,
dan hanya ada kenangan yang menyesakkan hati. Namun, meskipun ia merasa terjatuh dan dikhianati oleh takdir, ada satu hal yang tetap ada dalam hatinya, penyesalan yang tak terhingga. Rahmat tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Ia tak hanya merusak hidup Bunga, tetapi juga menghancurkan masa depannya sendiri. Sebuah kesalahan besar yang kini harus ia bayar dengan penderitaan yang tiada habisnya. Namun, suatu hari, saat Bunga sedang mengajar di kelas, ia menerima sebuah surat tak terduga. Surat itu datang tanpa pengirim yang jelas, namun setelah membukanya, ia menyadari siapa yang menulisnya. Itu adalah surat dari Ustadz Rahmat. Dalam surat itu, Rahmat menulis permintaan maaf yang tulus, meminta Bunga untuk memaafkan segala yang telah terjadi dan memberinya kesempatan untuk membangun kembali hidupnya dari awal. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah salah besar, dan hidupnya kini menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri. Bunga terdiam lama setelah membaca surat itu. Ia merasa campuran antara kasihan, marah, dan kecewa. Ia sadar bahwa dalam hidup ini, kita semua memiliki pilihan untuk memaafkan atau melupakan. Tetapi, dalam kasus ini, ia merasa bahwa memaafkan adalah hal yang lebih baik dilakukan untuk kedamaian hatinya, meskipun tidak ada ruang lagi bagi rahmat dalam hidupnya. Setelah beberapa hari merenung, Bunga memutuskan untuk menulis balasan. Dalam surat itu, ia menulis bahwa meskipun ia memaafkan, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang dosa yang telah mengubahnya. Ia telah menemukan jalannya sendiri, dan tidak ada tempat bagi rahmat di masa depannya. Namun, Bunga menulis dengan tegas bahwa ia berharap rahmat bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya, dan mulai membangun hidupnya yang baru, meskipun itu akan sangat sulit. Surat itu menjadi titik akhir bagi keduanya. Ustadz Rahmat membaca surat Bunga dengan perasaan campur aduk. Ia merasa legawa, namun sekaligus hancur. Keputusan Bunga adalah keputusan yang tepat, dan Rahmat tahu ia tak bisa memaksa apapun. Setiap kata dalam surat Bunga membuatnya merasa terhina, tetapi juga memberinya pemahaman baru tentang kehidupan, tentang pentingnya bertanggung jawab atas kesalahan dan memaafkan diri sendiri. Dengan berat hati, Ustadz Rahmat mulai mencoba untuk memperbaiki hidupnya. Ia mengambil pekerjaan kecil sebagai petani di desa dekat pesantren, mencoba mencari penghidupan yang layak setelah kehilangan segalanya. Namun, meskipun ia berusaha untuk bangkit, rasa kehilangan dan penyesalan tetap membayanginya. Tak ada yang bisa menghapus kenangan buruk itu, dan ia tak bisa melupakan betapa dalamnya luka yang telah ia sebabkan pada Bunga. Sementara itu, kehidupan Bunga terus berjalan. Hari-hari di sekolah semakin penuh makna, dan ia semakin dekat dengan anak-anak yang ia ajar. Keputusan untuk menjalani hidup yang lebih baik semakin menguatkan tekadnya untuk tidak pernah kembali ke kehidupan yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tak akan datang dengan menunggu, tetapi dengan berjuang untuk meraihnya. Bunga juga semakin dekat dengan Adam, yang kini menjadi remaja yang cerdas dan penuh kasih sayang. Mereka membangun hubungan yang sehat, penuh cinta, dan saling mendukung satu sama lain. Bunga merasa bahwa meskipun hidupnya tak sempurna, ia telah menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang sederhana, cinta dari anaknya dan kedamaian dalam hatinya. Dengan penuh tekad, Bunga melangkah ke depan, menatap masa depan yang penuh harapan. Ia telah belajar dari segala yang telah terjadi, dan ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh liku. Tetapi, seperti api yang memurnikan logam, setiap kesulitan dan penderitaan telah mengukir dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Pada akhirnya, Bunga sadar bahwa tak ada yang lebih indah daripada menjalani hidup yang jujur dengan diri sendiri. Ia telah melepaskan semua beban, semua bayang-bayang dosa, dan kini ia berdiri tegak dengan kepala tegak. Karma memang datang untuk semua orang, tetapi kebahagiaan yang sejati datang dari pilihan untuk hidup dengan integritas dan keberanian. Dan disinilah Bunga, akhirnya menemukan dirinya yang sesungguhnya, bebas, damai, dan siap menjalani hidupnya yang baru.